Habib, Habib. Ini yang pakai yang mana? Ini aja lah. Pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabban siwah wa la ma'budan illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini, dan tiada henti-hentinya lisan kita. Marilah sama-sama kita selalu banyak berzikir dan bertasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk sama-sama hadir kita kembali di tempat yang mulia ini, di satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita talabul ilm, dalam rangka kita mencari kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang keluar dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah kajian tafsir yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah ini kita hadiahkan khususnya kepada keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah akan terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian kita doakan pula kepada salah satu jamaah kita, yaitu istri dari Bapak Haji Sumadi yang bernama Ibu Nindita ya. Dita Nindi ya, yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala kemarin sore ba'da salat maghrib ya. Menurut informasi dari Pak Haji Sumadi, semalam saya takziah ke rumah beliau. Beliau sedang melaksanakan puasa Ayyamul Bid. Beliau sedang buka puasa dan saat itu istri beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan ditempatkan dalam tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya kepada guru kita Ustaz Burhanuddin bin Ahmad, Kiai Haji Abdul Rakib bin Muhabbar, dan guru-guru kita semua yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Yang pada saat ini mungkin salah satu jamaah kita ya, saudara Pak Hambali ya, beliau aktif dan beliau nggak hadir, nggak kelihatan di tengah-tengah kita, beliau sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah. Summa ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Ya Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya al akhirah. ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصوله وبروئه وذوي الحقوق عليه أجمعين. وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ولمشايخنا في الدين والدنيا الآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة، أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة، وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المعزين وشر الحاسدين وشر المنافقين وشر الشياطين وشر الكافرين، وأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين بخير وعافية
وأن الله يتوب علينا ويختم ولكم بالحسن في لطف وخير وعافية ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا في الدين والدنيا الآخرة ثم إلى روح khususan sebutkan keluarga kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا الآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai di ayat berapa? Ubay? 22 ya. Akhir 22 dari surat Al-Mutaffifin. Surat yang ke-83. Kita masih melanjutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum.
khitamuhu misku wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alal araiki, mereka duduk di atas dipan-dipan. Yanzuruna, sambil memandang pemandangan surga. Ta'rifu fi wujuhihim, kamu dapat mengenal pada wajah-wajah mereka. Nadratan na'imi, yang penuh dengan kegembiraan dan kenikmatan. Yusqauna, mereka diberi minum. Mirrahikin, dari khamar murni. Makhtumin, yang dilak tempatnya. Khitamuhu, yaitu laknya. Miskun, dari kasturi. Wa fi zalika, dan untuk yang demikian itu. Falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah kalian berlomba-lomba. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Kau dapat mengetahui pada wajah mereka. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, dan tempatnya masih diberi sebagai jaminan. Laknya terbuat dari kasturi untuk dapatkan hanya orang-orang berdoa. Wallahu a'lamu bi muradih. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir yang berbahagia. Kita masih melanjutkan pembahasan dalam surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83. Masih menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berada dalam kenikmatan yang Allah berikan, yaitu orang-orang yang berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang catatan amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat kepada Allah, di mana catatan mereka itu berbeda dengan catatan orang-orang yang berbuat durhaka, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Allah bedakan tempatnya. Orang-orang yang berbakti Allah tempatkan di satu tempat yang sangat tinggi, di mana beberapa ahli tafsir menjelaskan ditempatkan di dalam surganya Allah. Ada juga sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa di satu tempat yang berada di langit yang ketujuh yang dekat dengan Allah. Ada juga satu ahli tafsir menjelaskan
yaitu di satu tempat yang berada di bawah arasy, setelah kursi satu singgasana yang sangat besar yang kita belum bisa bayangkan, yang berada di atas langit, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya makhluk yang Allah cintai yang sudah bisa menikmati arasy, yaitu baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Allah tempatkan di satu tempat yang tinggi, yang disaksikan, dipelihara, bukan oleh manusia, bukan makhluk-makhluk yang lain, akan tetapi catatan amal perbuatan orang-orang yang berbakti itu dipelihara dan disaksikan oleh malaikat yang dekat kepada Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah. Mereka ditempatkan dalam satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di mana kenikmatan ini belum pernah kita lihat. Siapa yang udah pernah lihat surga? Siapa yang udah mimpiin surga? Belum pernah ada satu makhluk pun kecuali Rasulullah, ya, yang udah jalan-jalan ke surga. Ketika Isra Mi'raj, ya, selesai menerima perintah dari Allah kewajiban sholat 5 waktu, Allah, ya, malaikat Jibril ajak jalan-jalan ke surga, kecuali Rasulullah. Seluruh makhluk belum kita dapat melihat bagaimana kenikmatan yang ada di dalam surga, karena Allah masih sembunyikan, Pak, satu kenikmatan yang penuh, ya, yang 99% yang Allah jadikan rahmatnya. Allah ciptakan kan 100 rahmat, baru satu rahmat Allah turunkan di muka bumi ini, ya, kita udah merasa nikmat. Sedangkan rahmat yang 90% nanti, 90% nanti Allah akan berikan, ya, di yaumul kiamah kelak nanti. Dan nggak bisa bayangkan, Pak, bagaimana kenikmatan yang ada di dalam surga yang Allah sediakan bagi siapa? Innal abrara lafi na'im, pada ayat sebelumnya, ayat 22. Makanya kita, karena surga itu sesuatu yang gaib, kita belum tahu, ya, kita belum dapat merasakan, kita belum dapat mendengar bagaimana bunyian-bunyian yang ada di dalam surga. A'adattu li'ibadiyas shalihin, kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Aku telah sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah kita lihat, mata kita belum pernah memandang, telinga kita belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas sedikit pun dalam hati sanubari kita, Pak. Bagaimana kenikmatan surga yang Allah akan berikan nanti. Makanya itu Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam surat An-Nisa tuh, ya. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka itu akan mendapatkan satu tempat bersama-sama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa yang Allah berikan nikmat? Tentunya para syuhada, para nabi, orang-orang yang siddiq, yang benar, ya, orang-orang yang soleh, ya kan. Mereka itu, ya, sebagai teman-teman yang terbaik, kata Allah dalam surat An-Nisa tuh, Allah jelasin tuh. Surat An-Nisa, surat yang ke-4, ayatnya 69 sampai 70. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin
wa hasuna ulaika rafiqa zalika fadlullahi minal wa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kita kan sering baca tuh kan dalam doa tarawih, kita kan sering baca tuh kan ya, wa hasuna ulaika rafiqa zalika fadlullahi minallahi. Allah, ya kan, dalam doa tarawih ada tuh Pak, kita baca biasanya setiap tarawih doang ya kan? Kita minta kepada Allah mudah-mudahan ya kita yang diberikan nikmat, yang taat kepada Allah, Allah masukkan kepada golongan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa tuh? Orang-orang yang soleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada, ya kan? Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, Pak, ya, yang begitu gigih, ya, begitu semangat. Mudah-mudahan Allah tambahkan semangatnya, Allah hancurkan orang-orang Israel, Pak, sebagai musuh umat Islam. Allah berikan pertolongan kepada mereka, Allah berikan kekuatan iman dan Islam sehingga dapat menggempur musuh-musuh Islam Israel yang sangat kejam. Banyak anak-anak di sana yang menjadi syuhada, menjadi syahid, Pak. Coba dibaca artinya tuh. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, itu nggak akan rugi, Pak. Ya, Allah akan masukkan kita bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan. Ya. Asbabun nuzul ayat ini, Pak, ya, diriwayatkan oleh Al Imam Tabrani dan Ibnu Marduwah yang bersumber dari Siti Aisyah bahwa ada seorang laki-laki pada saat itu, para sahabat Rasulullah datang menghadap Rasulullah dan ia berkata, Pak, apa kata orang laki-laki itu? Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu, lebih daripada aku mencintai diriku, ya, dan anakku sendiri. Dan jika sedang aku ada di rumah, kata orang laki-laki itu, ya, aku selalu ingat kepadamu ya Rasulullah. Ya, jadi dia kecintaan beliau itu, orang itu, ya, melebihi cintanya, ya, kepada mereka, ya. Karena sangat cintanya kepada Rasulullah, ketika sampai di rumah, ya, orang ini selalu ingat kepada Rasulullah dan ingin ketemu dengan Rasulullah terus, ingin selalu bersama dengan Rasulullah, ya, dan tidak sabar ingin segera bertemu dengan Rasulullah, ya. Akan tetapi ketika dia ingat, ya, akan ajalnya nanti, ya, dan ajal engkau ya Rasulullah, ya, di mana aku yakin bahwa engkau, ya, berbeda magomnya dengan saya, kata orang tersebut. Engkau berada diangkat, ya, pada kedudukan yang paling tinggi beserta para nabi yang lainnya di dalam surga apabila masuk surga. Dan aku takut, kata orang laki-laki itu, kalau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, ya. Jadi satu bentuk pertanyaan kepada Rasulullah, mereka itu, ya, orang tersebut merasa khawatir, merasa takut nanti ketika dia telah meninggal dunia, ya, nggak bisa ketemu lagi dengan Rasulullah, nggak bisa bersama-sama lagi dengan Rasulullah. Maka ketika itu, ya, Rasulullah terdiam sejenak, maka malaikat Jibril turun, ya, menjelaskan, ya, tentang ayat ini, bahwasanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, mereka itu nanti akan berada dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Jadi nggak usah khawatir, kata Rasulullah.
ya, karena engkau akan bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, ya, para syuhada, para salihin, gitu. Nanti ketika kita berada di dalam surga, hadirin sekalian, ya. Dan ada satu riwayat lagi, ya, ada seseorang orang Badui, Pak, ya, orang Arab dusun yang tinggal di pedalaman, ya, ketika itu datang menghadap kepada Rasulullah, ya, menanyakan tentang hari kiamat, ya, suatu pertanyaan, ya, yang sangat besar, di mana Rasulullah sendiri nggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Karena apa? Karena tentang ilmu hari kiamat itu ada di sisi Allah, hanya Allah yang mengetahui. Ya, kemudian ketika ditanya, ya, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat, maka Rasulullah balik bertanya tuh kepada seorang orang Badui tersebut, apa yang telah engkau persiapkan, ya, untuk menghadapi yaumul kiamah, kata Rasulullah. Kemudian orang Badui itu berkata, saya nggak mempersiapkan segala sesuatu. Saya nggak mempersiapkan sholat, nggak mempersiapkan pahala puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi saya mempersiapkan karena saya sangat cinta kepada Rasulullah, melebihi cintanya kepada yang lain. Apa jawab Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahabbahu. Seseorang itu akan bersama nanti pada hari kiamat dengan orang yang kita cintai. Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah, ya, kita cinta majelis ilmu, kita cinta dengan orang-orang yang soleh, ya, insya Allah nanti kita akan sama-sama bersama orang-orang yang kita cintai, Pak. Kita hadir di majelis ilmu ini, ya, kita cinta termasuk dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita nanti akan satu kapal, Pak, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu majelis ini akan datang nanti pada hari kiamat, ya, itu seperti kita menaiki satu kapal, satu perahu, ya. Ketika itu di padang mahsyar lewat tuh, seret, itu perahu, ya, satu kapal itu. Kemudian ada yang bertanya, itu perahu siapa? Perahu dari mana? Perahu dari Al-Muhajirin. Majelisnya Al-Muhajirin. Ya, kita sama-sama insya Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Ya, makanya kedudukan mereka di dalam surga, kenikmatan yang Allah berikan ketika kita berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kita bayangkan, Pak. Kemarin sudah jelaskan dalam surat 32 kan, ayat 17 kalau nggak salah itu kan. Coba baca artinya 17. Surat As-Sajadah ya, 32. Fala ta'lamu ada. Iya. Nah itu. Jadi kenikmatan yang Allah masih sembunyikan, nggak dikasih tahu, Pak. Ya, belum ada yang tahu kenikmatan yang Allah berikan nanti sebagai balasan bagi mereka yang berbuat baik, yang berbakti kepada Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah masih sembunyikan tuh, nggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah masih sembunyikan daripada kenikmatan yang ada di dalam surga. Sebagai apa? Sebagai balasan bagi mereka yang berbuat baik, bagi mereka yang berbakti kepada Allah. Makanya Allah katakan innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbakti itu, mereka itu benar-benar berada di dalam satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kita belum dapat rasakan sekarang. Ya, sebelum kita meninggal dunia, Pak.
Kemudian ayat berikutnya Allah yang tadi kita baca, alal araiki yanzurun. Ya. Mereka itu berada ya duduk di atas dipan-dipan, Pak. Ya, permadani, dipan-dipan gitu kan. Ya, permadani ya. Ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Munir, ini dijelaskan ya, alal araiki yanzurun ya. Mereka itu ya yanzuruna ila ma a'adahu Allahu lahum min anwa'in na'im fil jannah wa ila ma lahum minal karamatil madiyatil ma'nuyah ya. Mereka itu sambil memandang apa-apa yang Allah telah sediakan bagi mereka dari kenikmatan ya, berbagai macam kenikmatan yang ada di dalam surga ya, dan dari apa yang Allah berikan, dari kemuliaan yang Allah berikan ketika mereka berada di dalam surga. Jadi mereka itu ya kenikmatan yang Allah berikan ya di dalam surga. Yanzuruna ila ma adallahu lahum min anwa'in na'im fil jannah wa ila ma lahum minal karamatil madiyah wal ma'uniyah. Ammal madiyatu fahiya mukhtalifun anwali ya illa ta'matus syahwati wal ashrabah wal haninah wal hurul in wal murakabul farih wal masakinul fakhimah. Wa ammal ma'nuyatu fa ansahum billahi wa ru'yatihim lahu wa ridahu anhum wa syu'urihim bil amni wal tama'niyati was sa'adatil abadiyah. Artinya mereka memandang kepada apa yang telah Allah janjikan kepada mereka, yaitu memandang akan pandangan-pandangan yang penuh dengan kenikmatan ya, dari berbagai kenikmatan yang Allah berikan tuh yang ada di dalam surga. Dan apa-apa yang Allah berikan ya berupa kemuliaan dan kenikmatan yang lain yang Allah berikan ketika mereka berada di dalam surga ya. Baik itu berupa berbagai macam makanan yang berlainan ya, minuman yang lezat, gedung-gedung yang tinggi ya, para bidadari yang sedap dipandang mata, kendaraan yang mewah, tempat tinggal yang indah, dan mereka nanti ya ketika di dalam surga juga ada satu kenikmatan yang Allah berikan tuh, yaitu mereka dapat melihat zat Allah langsung, Pak ya. Dan keredaan Allah bagi mereka ya dalam suasana yang aman dan tenang, tentram ya. Karena kehidupan di surga itu belum kita bayangkan, Pak. Udah nggak ada mati lagi di sana ya. Di sana udah nggak ada kematian, udah nggak ada rasa sakit ya. Udah nggak ada rasa susah lagi di sana. Udah senang terus ya di dalam surga ya. Ya disebutkan di sini alal araiki, di atas dipan-dipan yang beralaskan permadani sambil memandang kerajaan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dengan sesuatu yang Allah berikan kepada mereka berupa kebaikan-kebaikan, karunia-karunia ya Allah yang tidak pernah habis dan tidak pernah rusak selama-lamanya. Jadi kenikmatan yang Allah berikan itu ya salah satu di antaranya orang-orang yang berada di dalam surganya Allah ya, mereka itu udah nggak kerja lagi, udah tinggal menikmati, Pak ya. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan permadani yang begitu indah, yang belum kita bisa bayangkan bagaimana dipan-dipannya itu terbuat dari apa gitu ya. Belum kita bisa bayangkan, dalam hati kita belum pernah terlintas sedikit pun yang Allah berikan ketika nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam perihal orang-orang yang berbakti ya innal abrar, bahwa mereka diizinkan untuk melihat zat Allah nanti, Pak ya. Ya, sedangkan mereka berada di atas dipan-dipan dan hamparan-hamparan yang begitu indah ya, dalam kitab Tafsir Munir disebutkan sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, sungguhnya ahli surga yang paling rendah kedudukannya ialah seperti seorang yang memerlukan waktu 2000 tahun
untuk bisa melihat semua bagian kerajaan ataupun istana, keindahan dan kenikmatan ya yang dia dapatkan bagian yang terdekatnya sama dengan melihat ke bagian yang terdekat. Artinya apa, Pak? Jadi kenikmatan yang paling rendah aja yang Allah berikan kepada ahli surga ya, itu merupakan satu kenikmatan yang kita bisa bayangkan. Yang selama 2000 tahun memerlukan waktu ribuan tahun untuk bisa kita melihat. Akan tetapi mereka itu bisa melihat ya akan keindahan-keindahan, kerajaan-kerajaan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan nanti ketika berada di dalam surga yang begitu dekat. Ya. Apa mau kita? Walahum ma tashtahi bihi anfusukum walahum fiha ma tad'un. Apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan, ya kan? Dan sesungguhnya apa? Penduduk ahli surga yang paling tinggi kedudukannya yaitu bagi seorang yang dapat memandang kepada Allah, ya. Ini dijelaskan dari Ibnu Abbas menjelaskan sebanyak 2 kali dalam sehari. Jadi satu kenikmatan yang nggak bisa kita bayangkan nanti ketika penduduk surga berada di dalam surga, Allah jelaskan, ya. Makanya dalam salah satu hadis ya Rasulullah menjelaskan itu kan ada 2 kegembiraan yang didapatkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Kata Rasulullah, lis-shaimi farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'a rabbih, kata Rasulullah. Ada 2 kegembiraan yang akan didapat nanti bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Apa 2 kegembiraan itu? Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika kita berbuka puasa, kenikmatan, ya. Kita bayangkan kita sedang lapar, sedang haus ketika buka puasa, kira-kira nikmat nggak? Nikmat. Satu kenikmatan yang Allah berikan itu bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ada lagi satu kenikmatan nanti yang Allah berikan di yaumul qiyamah. Wa farhatun inda liqa'a rabbih. Yaitu satu kenikmatan lagi yang Allah berikan ketika kita dapat melihat zat Allah nanti yang maha besar. Kita bisa Pak nanti bisa melihat. Kata Rasulullah, ya seperti kita melihat bulan tanpa ada halangan. Ya, kita akan melihat zat Allah nanti yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha berkuasa, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang maha berkuasa. Ya, itu satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang akan diberikan kepada penduduk surga. Ya. Kemudian dalam surat Al-Waqiah juga Allah jelaskan surat Al-Waqiah surat yang ke-56 ya. Ayat 15 sampai 16. Mereka itu berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Dipan tersebut dihiasi dengan emas dan dilapisi juga dengan emas. Ya, sedangkan Imam Sa'adi mengatakan bahwa dipan tersebut dihiasi dengan emas dan mutiara. Sedangkan Al-Imam Ikrimah mengatakan bahwa dipan tersebut terbuat dari permata dan yakut. Ya, mereka sambil bersandar tuh di atasnya, sambil berhadapan. Ya, wajah sebagian dari mereka yang berhadapan dengan wajah sebagian yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang berada di belakang yang lainnya, ya, dan tidak saling membelakangi. Jadi mereka saling berhadapan. Ala sururim maudunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Coba baca artinya. Dalam surat Yasin juga kan ada tuh bagaimana kesibukan orang-orang yang berada di dalam surga, para penghuni surga tuh, ya, bahwa keadaan mereka pada hari itu, ya, apabila mereka telah berada di padang mahsyar lalu ditempatkan di taman-taman surga, dan bahwa mereka itu disibukkan dengan urusan mereka. Jadi ketika di padang mahsyar aja kita udah disibukkan dengan urusan kita Pak, ya, yang bergelimang dengan kenikmatan yang abadi dan keberuntungan yang besar, ya,
Ya, Allah jelaskan dalam surat Yasin itu kan, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki yanzurun. Ya, muttaqiin, ya. Coba baca artinya tuh. Surat Yasin surat yang ke-36 ayat 55 sampai 58. Bagaimana kesibukan ya para penghuni surga pada saat itu kan. Ada. Hmm. 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 Ya, terus hmm. Nah, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan selamat tuh dari Allah, ya kan, yang Maha Penyayang itu. Kesibukan-kesibukan mereka pada hari itu penduduk surga, mereka sibuk tuh, ya, masing-masing ya mereka berada dalam kesibukannya kan. Dalam surat At-Tur juga Allah jelaskan tuh. Surat yang ke-52 ayat 20 sampai 21 tuh. Muttaqiina 'ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihaurin 'ain wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatahum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur 52. Jadi bukan kita aja Pak, ya, termasuk keluarga kita, anak istri kita yang seiman itu nanti di dalam surga kita bisa ketemu lagi Pak, ya, kita bisa kumpul lagi dengan keluarga kita, ya, dengan anak istri cucu kita, keluarga kita semua yang kita cintai, ya, sehingga di sini dijelaskan kan, ya, dijelaskan wa zawwajnahum bihaurin in wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman wattaba'athum zurriyyatahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, artinya keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, biimanin, yang seiman, ya, alhaqnahum bihim zurriyyatahum, mereka itu berhak juga, ya, keluarga mereka itu untuk masuk bersama-sama di dalam surga. Jadi artinya, ya, keluarga kita bisa ketemu lagi Pak dengan sanak keluarga kita, anak istri kita, cucu kita, ya, ketika mereka itu satu keyakinan dengan kita, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, ayat 24-nya, ta'rifu wujuhihim fi wujuhim nadratan na'im. Kita dapat tahu tuh, dapat mengenal, ya, tanda-tanda, ya, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tuh nanti pada hari kiamat. Dari apa? Dari wajah-wajah mereka, ya. Kita lihat dengan wajah yang begitu suka, begitu gembira, ya, begitu senang, ya. Mereka itu karena apa? Karena Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, ya, yang diberikan kepada mereka itu semua. Ya. Kita dapat tahu tuh, dapat mengenali wajah, ya, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di situ kita udah tahu tuh, bisa lihat wajah-wajah orang-orang yang berbakti kepada Allah,
yang Allah berikan kenikmatan, orang-orang yang taat kepada Allah, dari mukanya bisa tahu Pak, ya. Ya. Apabila kamu melihat wajah mereka, ya kamu akan dapat mengetahui ya pada wajah mereka itu kesenangan hidup, mereka yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Bahkan wajah mereka itu berseri-seri, ceria, gembira, nggak ada rasa takut karena Allah jaga tuh daripada rasa takut. Ya, huru hara yang terjadi pada hari kiamat ketika kita di padang mahsyar Allah jaga. Makanya kelihatan nampak tuh ya orang-orang yang berbakti. Ada perbedaan ya dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa ya. Ya. Kamu dapat mengetahui itu tanda-tanda kebahagiaan dari wajah mereka. Kemudian kamu dapat merasakan kesenangan hidup mereka yang penuh dengan kenikmatan, ya kan? Kayak dalam surat Abasa kan ada tuh surat yang ke-80 ya ayat 38 sampai 39 ya kita sering baca wujuhu yauma izin musfirah dhahikatum mustabsyirah ya kan artinya wajah-wajah mereka pada hari itu penuh dengan keceriaan, kegembiraan. Itulah tanda-tanda orang yang berbakti kepada Allah ya. Dhahikatum mustabsyirah artinya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan ya. Dan ada juga yang wajah pada hari itu ya, yang muram durja. Wajah-wajah yang hitam yang ditutupi oleh debu-debu hitam ya. Ya. Dalam surat Al-Imran juga Allah jelaskan tuh ya. Surat yang ketiga ayat 106 kalau nggak salah. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Jadi nampak tuh wajah-wajah mereka itu, ya kan? Orang-orang yang berbakti pada hari itu mukanya putih, berseri-seri, ya kan? Orang-orang yang berbuat dosa wajahnya itu hitam, ya. Karena apa? Karena mereka kafir setelah mereka itu beriman. Hadirin sekalian. Coba baca artinya, Pak. Baik. Dengan Allah jelasin tuh, ya kan? Ya, dari muka mereka itu udah nampak tuh. Ada dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan, ya, nanti pada hari kiamat, ya kita akan dipanggil tuh, ya. Sungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil tuh dalam keadaan gurran. Artinya gurran itu mukanya berseri-seri, ya bercahaya-cahaya, ya kan? Ya, karena apa? Karena bekas daripada wudu min asaril wudu. Jadi beda tuh antara orang-orang yang kafir yang enggak pernah berwudu, ya kan? Ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan tuh bekas wudu itu nanti pada hari kiamat itu akan bercahaya, Pak. Ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati yad'una yaumal qiyamati gharran muhajjalin min asaril wudu wa man istata'a minkum ayyatila ghurratahu falyaf'al kata Rasulullah. Ya, hadis ini ya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Apa kata Rasulullah? Inna ummati sungguhnya umatku nanti yud'auna yaumal qiyamah akan dipanggil nanti pada hari kiamat ghurran muhajjalin. Mukanya itu bercahaya-cahaya, Pak. Ya, ghurran ini dijelaskan dalam salah satu penjelasan ya cahaya yang ada di
di ubun-ubun kita nih. Ya. Kalau kita di sini kan orang yang sering sholat jidatnya hitam kan? Ya, belum tentu hitam itu sering sholat ya. Siapa tahu kejedot, begitu kan? Ya, belum tentu ya. Mentang-mentang jidatnya dihitamin di sini gitu kan, sering sholat, belum tentu. Nanti kita bisa lihat nanti di yaumul qiyamah dari wajah mereka itu. Ghurran itu di ubun-ubun, Pak. Akan nampak cahaya nanti ketika Allah panggil umat Rasulullah, itu kelihatan tanda-tandanya berbeda dengan umat-umat yang lain. Dari apa? Dari cahaya yang ada di ubun-ubun, muhajjalin. Ya, cahaya di samping di ubun-ubun dan juga cahaya di kedua mata kaki kita dan tangan kita, Pak. Jadi di ubun-ubun juga bercahaya, tangan kita bercahaya, kaki pun kita bercahaya. Ghurran muhajjal itu artinya di ubun-ubun dan di kedua kaki dan tangan kita. Ya. Dengan sebab apa? Min asaril wudu. Dengan sebab bekas-bekas wudu. Jadi enggak ada manfaatnya kita berwudu nanti ketika kita dipanggil di yaumul qiyamah, Pak. Ya. Akan bercahaya berbeda. Makanya Rasulullah itu dapat mengenali itu umatnya. Tapi umatnya yang sering melaksanakan ibadah sholat, yang sering berwudu. Tapi kalau yang nggak berwudu mukanya hitam, Pak, hitam. Ya, penuh dengan debu-debu, ya kan? Makanya pamanis tata aminkum kata Rasulullah, barang siapa yang bisa, yang mampu untuk memanjangkan cahaya ya yang ada di ubun-ubun, ayyudila gharratahu falyaf'al, maka hendaklah ia melakukannya. Artinya apa? Kalau kita masih bisa berwudu, ya kita panjangkan wudu kita. Kita hati-hati wudu kita. Makanya dalam berwudu itu perlu kehati-hatian, Pak. Bisa langsung cemak-cemek. Ada syarat dan rukunnya, Pak. Kadang-kadang kita lihat kan ada orang berwudu, kakinya langsung cepek gitu doang kan. Kadang-kadang tangannya nggak sampai kedua siku kita, Pak. Ya. Langsung di telapak tangan doang kan. Ya. Maka kalau kita bisa panjangkan lebihin daripada siku kita. Kalau kita berwudu kan sampai siku ini. Ya. Lebihkan sedikit gitu. Karena Rasulullah katakan, "Pamanis tata aminkum ayyatila gharratahu falyaf'al." Jika kalian bisa memanjangkan, melebihkan sedikit, ya. Artinya dari kita berwudu, ya, batas muka kan batas tumbuhnya rambut kita kan. Sampai di belakang kuping kita ini, ya kan, sampai janggut, ya, tempat tumbuh rambut. Jadi kadang-kadang ada yang ceplek doang, ceplek, gitu kan. Makanya perlu belajar, Pak, perlu ngaji. Ya. Kadang tangan sampai di sini doang, cuma telapak tangan doang, gelangan ini doang. Ini Rasulullah yang ngajarin nih. Pamanis tata aminkum ayyatila ghurratahu falyaf'al. Kalau kalian bisa panjangkan tuh, lebihkan sedikit dari bekas-bekas wudu. Kenapa? Nanti pada hari kiamat tuh akan ada tuh ghurral muhajjalin, dari bekas-bekas wudu kita yang ada di ubun-ubun kita, kepala kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita akan bercahaya. Ini bukan orang-orang yang beriman aja. Orang-orang yang kafir pun juga kelihatan, Pak, ada tanda-tandanya. Ya. Dalam surat Ar-Rahman tuh Allah jelasin tuh. Surat yang ke-55 ya, Ar-Rahman. Ayat 41 kalau nggak salah. Ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum wa yu'khazu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang kafir juga ya, orang-orang yang berdosa juga ya dapat dikenali itu tanda-tandanya, bukan orang-orang yang beriman aja. Dari bekas wudu, orang-orang kafir juga bisa ditandai. Ya, kita bisa lihat tanda-tandanya yang ada pada diri mereka melalui wajah mereka yang hitam, mata mereka yang biru karena ketakutan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Ya, lalu dipegang ubun-ubunnya dan kaki mereka. Siapa yang pegang, Pak? Malaikat Zabaniyah. Karena udah hitam mukanya. Udah nggak kelihatan, ditutup oleh debu-debu. Ya. Malaikat Zabaniyah diangkat langsung dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Para malaikat Zabaniyah itu memegang ubun-ubun mereka.
dan kedua kaki dan tangan mereka lalu mencampakkan mereka ke dalam neraka jahanam. Jadi ya umul mahsyar nanti udah kelihatan tuh siapa yang penduduk surga, siapa juga yang penduduk neraka. Ada dalam surat Ar-Rahman tuh ayat 41 Allah jelaskan, yu'raful mujrimuna bisimahum wa yu'khazu bin nawasi wal aqdam. Coba baca arti. Tuh. Terus ada ayat berikutnya tuh. Bawahnya satu lagi. Nah, itu. Jadi setelah diikat, ini ada satu riwayat menjelaskan ya, diikat tuh dari kaki sampai punggung diikat kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena malaikat sahabatnya udah tahu. Nah, ini makanan gue nih, ya kan? Ini bakal penghuni gue nih, ya. Udah tahu gitu kan nanti pada hari ya hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Saya kira mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kenikmatan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah, yang Allah akan masukkan nanti bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan pada para nabi, para syuhada, para siddiqin, para orang-orang soleh nanti. Saya kira mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, ya silahkan sampai ayat yang ke-24 ya. Insyaallah nanti ayat 25. Sebetulnya masih banyak nih Pak yang akan saya sampaikan karena waktu. Ya, kita yang mau takziah nanti ke rumah Ustadz, ke rumah Pak Haji Sumadi, silahkan Pak. Kita takziah sama-sama Pak. Nanti ke rumah Pak Haji Sumadi. Ya, kalau yang nggak ada waktu ya silakan kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada saya tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa zakar, Rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukwa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birrida minkal uyun waqbi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ghafir wastur anta kraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syirafa wa 'alas sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza
وسائر المسلمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إسرائيل. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعين أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini PKN di Badan Nasional. Setelah itu dikajian kita ini apa dari sekolah menambah iman kita. Amin. Tahun biasa sebelumnya ada laporan Pak Abdul Aziz juga Pak Nasir. Saya yang belum hanya pagi-pagi ini sebesar 325.000 rupiah. Alhamdulillah. Semoga yang kami kenal Bapak ini adalah masalah dan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian Ahad depan mungkin di musola apa? Musola apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya Agus. Alhamdulillah. Aja, saya Alhamdulillah. Agus. Pak Haji Sanusi.